Izin share screen ya bang, pakai PPT soalnya. Oke, telepon dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Assalamualaikum di sini warahmatullahi untuk mempresentasikan kepada orang tua saya juga kepada mentor pembelajaran saya selama setahun dan apa yang saya dapatkan selama setahun di Politeknik IDN. Dimulai dari awal kita itu sebelum masuk IDN tentunya ada berbagai tugas juga dari Pak Dedi sebagai eh, langkah awal apakah kita layak atau tidaknya masuk IDN seperti ini. Kita dibikin tugas untuk membuat CV, mencari pekerjaan, juga untuk membuat beberapa video seperti perkenalan diri, ini untuk bakat, ini untuk research tentang Politeknik IDN dan kenapa kita ingin masuk ke sana. Dan ini untuk video berbagi kepada masyarakat, jadi peduli kepada masyarakat, berbagi makanan ataupun apa atau hal lainnya kepada masyarakat. Selanjutnya ketika awal masuk IDN kita melakukan beberapa acara dan melakukan beberapa aktivitas seperti ada ospek. Berawal dari ospek dan motivasi itu kita sekalian memperkenalkan mentor. Di sana kita banyak mendapatkan motivasi dari kakak tingkat yang sudah sukses, juga dari Pak Dedi dan Pak Bobi. Di sana selanjutnya kita ada camp, ospek camp itu dilaksanakan oleh BEM. Kita ospek camp di sana seperti layaknya ospek biasa di kampus-kampus lainnya. Selanjutnya ada kegiatan wasbang, wasbang setelah ospek itu dilakukan secara lebih lagi lah daripada ospek, karena ospek itu seperti langkah awal untuk wasbang. Jadi ini ketika wasbang dan ketika ospek juga. Ketika wasbang kita langsung turun ke lapangan dan dilatih oleh tentara langsung. Lalu selanjutnya ada tugas dari Pak Dedi yaitu Mission Impossible dan Paperclip. Yang dari Mission Impossible ini dimana kita harus berjualan dan mendapatkan uang sangat banyak karena kita berjualan dengan harga 2 kali lipat dari harga biasanya. Seperti misalnya botol air minum yang harusnya kita beli paling mahal 5.000 kita jual 10.000. Dan Paperclip Challenge adalah sebuah cara yang menukarkan paperclip untuk mendapatkan barang lebih berharga dari paperclip, dan itu minimal 10 kali penukaran. Sebelumnya mohon maaf untuk Mission Impossible dan paperclip, Ana sendiri kurang untuk mendokumentasikan. Mungkin ada dokumentasi yang Ana cari sendiri itu dari teman-teman Ana sendiri, itu seperti ini menukarkan paperclip. Nah di sini kita mendapatkan gelas awal-awalnya, gelas kaca, dan itu Ana lupa mendokumentasikan. Dan ini kita berjualan makanan kepada penduduk, walaupun awalnya agak ditolak karena harganya terlalu mahal, tapi kita menceritakan sedikit kenapa kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran awal semester 1 yang dimulai untuk pengembangan web. Kita belajar HTML, CSS, JavaScript, dan PHP juga dengan framework Laravel-nya. Dan untuk pembelajaran semester 1 juga kami kurang, Ana sendiri kurang dokumentasi. Jadi Ana mengambil beberapa foto dari teman-teman Ana minta, Ana mendapatkan segini. Selanjutnya event selanjutnya yang diwajibkan oleh IDN untuk mengikuti adalah GDG Bogor, Google Developer Group. Di sini kita belajar banyak tentang pengembangan teknologi dan bagaimana kita harus mengikuti pengembangan teknologi tersebut agar kita tidak tertinggal dan kita tidak stuck hanya di teknologi tersebut. Selanjutnya kita ada Backpacker Palembang. Ini adalah salah satu kegiatan wajib dari Politeknik IDN. Di sini kita hanya diberikan uang saku 100.000 dan harus sampai ke Palembang. Di Palembang juga kita ada kegiatan seperti
jualan beberapa, hanya sehari 2 hari di sana kita jualan. Kenapa jualan? Karena kita tahu uang saku 100.000 itu kita tidak cukup untuk sampai Palembang, jadi kita agak sedikit berjualan agar menambahkan uang agar sampai ke Palembang. Ini beberapa dokumentasi yang Ana dapat. Lalu setelah backpacker ke Palembang, kita ada final project semester 1. Di sini seperti tugas akhir, ujian akhir, seperti mahasiswa lainnya, seperti mahasiswa pada umumnya. Kita membuat, kalau di sini kita tidak seperti universitas mungkin ya, karena kita langsung membuat sebuah web. Sini dokumentasinya adalah saya sedang presentasi tentang website yang saya buat, dan ini contoh website yang saya buat, website aplikasi, website absensi. Lalu selanjutnya, setelah final project selesai, kita melaksanakan survival business ke Jogja selama 7 hari dan lanjut ke Lombok untuk mendaki Gunung Rinjani. Dan survival business di Jogja itu kita harus menyerahkan kartu ATM kita dan HP kita, handphone kita, kecuali ketua kelompok, karena kita tetap butuh komunikasi, jadi hanya ketua kelompok yang memegang handphone. Ini beberapa dokumentasi yang saya Ana dapatkan di Jogja dan di Rinjani. Lalu lanjut, setelah dari survival business Jogja dan Rinjani, itu kami melanjutkan pelajaran di semester 2, yaitu berfokus kepada pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Sini kami belajar bersama mentor yang sekarang ini sedang ada di depan saya, ini Bang Faiz. Kami belajar banyak di sana, bahkan Bang Faiz sangat baik banget melayani kami yang banyak nanya, yang nggak paham tentang apa itu Flutter, bahkan sampai error-errornya. Oke, selanjutnya karena semester 2 ini kita ada di bulan yang suci, bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita ada event. Beberapa event yang diadakan oleh IDN adalah membagikan takjil dan berbuka bersama masyarakat di masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh IDN. Nah ini qadarullah, saya sendiri mendapatkan sebuah acara untuk berbagi takjil, dan saya tidak mendapatkan dokumentasi dari teman yang lainnya dalam ketika berbuka bersama masyarakat di masjid. Lanjut, karena waktunya agak sedikit singkat mungkin di semester 2, terasa lebih singkat dari semester 1. Jadi kita langsung ke final project-nya. Final project di sini itu kita membuat aplikasi dengan terdiri dari satu tim 3 orang, yaitu front end, back end, dan designer. Di sini kami membuat aplikasi magang. Ini idenya fresh dari desainer, dan desainernya sudah membuat desainnya tersendiri. Jadi saya sebagai front end dan Basuki sebagai back end itu kami tinggal mengerjakan karena desainnya sudah jadi. Dan alhamdulillah dalam waktu sebulan kami selesai mengerjakan project cari magang ini. Lanjut, untuk portofolio selama 1 tahun di DN, alhamdulillah beberapa project yang saya selesaikan, yaitu final project semester 1 yaitu absensi. Ini ada food store web. Lalu ada final project semester 2 aplikasi cari magang, dan ada Flutter Doctor. Ini sebagai tugas seperti food store. Ini juga ada ini tugas di semester 1, yaitu membuat admin untuk sebuah universitas, tapi ini hanya sebagian ataupun mudahnya karena kita masih semester 1 awal-awal sewaktu itu. Lanjut untuk kurikulum vitae, CV. Dari sebelum kita masuk ke IDN sebenarnya kita sudah membuat CV,
Dan sekarang ketika saya sudah selesai 1 tahun pembelajaran di DN, saya mengulang membuat CV. Jadi ini adalah perbandingan antara CV yang pertama kali saya buat dan CV setelah saya 1 tahun di DN. Seperti yang dilihat, work experience ini eh, dan juga education itu bertambah dengan nilai yang cukup tinggi eh, dan pengalaman dalam pembuatan dan juga project-project yang sebelumnya saya perlihatkan portofolio itu membuat saya semakin percaya diri untuk mengapply pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang saya minati juga untuk pekerjaan yang saya inginkan. Eh, Baik, sekian presentasi dari saya selama setahun belajar di IDN dan bagaimana pengalaman saya selama di IDN 1 tahun ini. Eh, Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan mungkin dari Ibu Hadil, apakah ada pertanyaan atau sebagian masukan gitu untuk Hadil? Silahkan. Apa ayo? Apa ya? Bingung juga nih. Bingung juga Bang. Saya juga ya gimana ya? Saya juga nggak begitu ngerti dengan pelajaran dia. Ya cuma saya bersyukur anak saya sudah sampai di titik ini sekarang. Ya insya Allah dia bisa jadi, kedepannya dia bisa jadi orang yang sukses dan bisa mengembangkan ilmunya ke masyarakat. Ya gitu aja. Itu aja Pak. Oke. Ya mungkin dari Ana juga ya, mungkin dari Hadil, insya Allah dari selama 1 semester ini Ana nge-mentorin Hadil itu overall udah lumayan bagus, sudah lumayan dari segi teknis gitu ya, skill mungkin tinggal ditingkatkan lagi, lebih diulik lagi gitu apa yang sudah dipelajari, dan intinya jangan pernah lupain gitu, jangan harus menajam terbang dalam skill tersebut gitu ya. Jadi walaupun nanti lagi pengabdian atau di tempat kerja tetap harus minimal slicing UI gitu, atau bikin apa sih yang sederhana-sederhana biar nggak lupa gitu. Apalagi kalau misalnya udah bisa masuk ke sebuah perusahaan itu lebih bagus lagi, karena pasti terus nambah terus kan skillnya, seperti itu. Oke, mungkin sekian sesi malam ini, dan itu dari saya juga. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan. Terima kasih Ya, membimbing ya. anak saya sampai di sana Ya. ini. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, oke. Ya, izin live ya. Ya.